waktu maghrib yang tadi tidak bisa diulang lagi. Besok boleh ada maghrib, tapi beda dengan maghrib yang tadi. Maka namanya sholat maghrib, sholat ada. Artinya sholat yang hanya bisa dilaksanakan pada hari ini. Maka kalau sudah ditinggal itu sudah kehilangan kefadilahan dalam sholat maghrib hari ini. Ini perlu sangat-sangat kita syukuri. Dulu ada maghrib, besok ada maghrib. Tapi sekali lagi maghrib hari ini cuma ada sekali ini. Dan kita dipilih oleh Allah, diberi kemudahan untuk bisa sholat maghrib khususnya berjamaah ya. Bersujud di tempat yang sangat mulia, insya Allah inilah yang akan membawa kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lapang hati, insya Allah dengan senang hati. Amin, Allahumma amin. Karena itu, nek wis tingkatan yang ngaten nek disoting ini Mas Jimmy, wah ya rada beresiko juga kan. Ha kan ngaten. Lah nek sing wong-wong iki kan paling ya engko arep mulih lali, tapi nek mau dicuateti niku kan kacau nek salah niki rada ya error, human error nek kula niki kan tinggi, tapi nek niate niku mawon sekedar napa lah ya. Menggapai ridho Allah insyaallah lah mboten napa-napa lah kan ngaten. Jadi malam hari ini kita sekali lagi bersyukur dan sholawat salam semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, majelis taklim yang dimaukan oleh Allah, kita lanjutkan pelajaran yang kemarin tentang tetap bab sholat. Yang kemarin itu surutut takbiratul ihram itu kan belum selesai ya. Syarat-syarat takbiratul ihram yang hurufnya gur enek piro kuwi, syaratnya enek 16. Jadi okehlah syaratnya timbangnya huruf ini kan luar biasa. Jadi kalau dulu mungkin Pak Kasyo ya sholat, tapi aku yakin zaman biyen sing penting sholat. Tapi sekarang kita harus beranjak, sholat itu penting. Maka di dalam sholat juga ada syaratnya sholat, seperti takbir. Takbir itu penting, karena menurut para ahli ulama fikih, itu merupakan syurutus sholat, syaratnya sholat, rukunnya sholat ada takbiratul ihram. Kita lanjutkan yang kemarin sudah yang terakhir itu kalau tidak salah, wa ayyusma'u nafsahu jami'a hurufiha. Artinya, syaratnya takbiratul ihram itu wa ayyusma'u nafsahu jami'a hurufiha. Orang yang bertakbiratul ihram atau orang yang sholat itu harus mendengar takbiratul ihramnya sendiri. Minimal awake dhewe krungu, tidak boleh dibatin. Karena takbiratul ihram sekali lagi adalah rukun sholat yang harus diucapkan dengan lisan, tidak boleh dibatin atau diucapkan tanpa telinga kita sendiri mendengar. Apalagi dibatin, kalau dibatin itu kan hati. Hati cuma bisa melakukan rukun sholat sekali lagi cuma niat. Selain niat dengan gerakan dan ucapan. Nah, karena takbiratul ihram itu harus dengan lisan, bilisan dengan ucapan, maka kita harus mengucapkannya setidaknya paling tidak diri kita sendiri mendengar takbiratul ihram dan seluruh huruf takbiratul ihram mulai lafaz Allahu Akbar itu krungu kabeh. Karena di sini dikatakan jami'a huruf ya, seluruh huruf-hurufnya takbiratul ihram. Itu mengulang yang kemarin. Kemudian syarat takbiratul ihram yang selanjutnya yaitu wadukhulul waqti, sudah masuk waktunya sholat. Artinya ketika kita takbiratul ihram harus sudah masuk pada waktunya sholat. Wis manjing. Misal jam 6 tadi masuk maghrib harus sudah jam 6 minimal. Tidak boleh 1 menit aja kurang, itu enggak boleh. Karena syarat takbiratul ihram harus sudah masuk waktunya sholat. Kemudian wa iqa'uha halal istiqbali, dan ketika kita bertakbiratul ihram itu disyaratkan harus dalam posisi menghadap kiblat. Maka ketika takbiratul ihram sekali lagi harus dalam posisi menghadap kiblat. Maka ini disyaratkan. Kenapa? Karena rukun-rukun salat yang lain itu banyak yang enggak menghadap kiblat. Sujud enggak hadap kiblat kita. Karena kita sujud. Ruku kita hadap ke tanah. Nah, maka syarat takbiratul ihram harus dalam posisi benar-benar sedang menghadap kiblat. Itu disyaratkan seperti itu. Kalau ruku kan kita ngadep bumi, kiblatnya yang kono kan di situ. Nah, kan seperti itu.
Kemudian wa alla yukhila biharfin min hurufiyah, enggak oleh dolanan dalam konteks kita main-main dalam mengucapkan satu huruf saja di dalam membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, kemarin kan sudah kita praktekkan tentang kalimat Allahu Akbar pakai lam jalalah, itu kemarin kita sudah. Tidak boleh dolanan. Kemudian yang terakhir yaitu wa takhiru takbiratul ma'mumi min takbiratul imam. Ketika kita jamaah disyaratkan takbiratul ihramnya makmum harus setelah selesainya takbiratul ihramnya imam. Gak oleh disi bareng we gak po. Harus ngakhirne takbiratul ihramnya dewe nunggu imam rampung takbiratul ihram. Lah nek kadung takbiratul ihram tiba imame urung dibatalno mawon. Karena itu tidak memenuhi syarat ketika kita jamaah takbiratul ihramnya kita tidak setelah takbiratul ihramnya imam. Paham nih mungkin ya, di atas mawon. Jadi maka ada syarat makmum itu harus tahu imamnya itu dalam kondisi bagaimana. Kalau tidak bisa melihat imam langsung, kita setidaknya bisa melihat orang yang di belakang imam dan seterusnya dan seterusnya. Karena nek pas Jumatan kan sing mburi gak ngerti imamnya sopo. Mungkin paham suarane mawon ya. Tapi nek ketika kontak kulon jenengan pas dalam perjalanan kan gak kenal siapa imamnya di depan. Maka kita dalam makmuman wajib menekotkan kita wajib makmuman. Wajib niat makmum, ikut imam. Karena ada ta'aluk nanti, ada yang digantungkan dengan imam. Nah, sampai kita melihat imam itu masih sholat, kita boleh sholat. Kalau tidak kan tidak. Nanti itu di bab tentang syaratut jamaah. Kan itu. Ini tentang yang jelas takbiratul ihramnya makmum. Ini bahasan takbiratul ihram. Harus setelah rampungnya takbiratul ihramnya imam. Artinya gak oleh diisi imam. Nah, seperti itu. Niku mawon. Pun nggih. Niki niku enten pertanyaan sing mbok diulang sadèrèng mlebet suratul Fatihah. Niki mengke enten syarat Fatihah kan setelah takbiratul ihram membaca Al-Fatihah. Jadi di sini sudah jelas setelah takbiratul ihram bacaan doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai terakhir itu hukumnya tidak mlebu rukun. Hukumnya Nah, mungkin untuk yang saudara kita yang lain Allahumma ba'id itu ya. Nah itu boleh silahkan, tapi hukumnya tetap sunnah. Setelah takbiratul ihram, ini kita cari minimalis sing seren Pak Ngapio sing penak-penak sih. Wah, penak-penak sih berarti takbiratul ihram Al-Fatihah. Minimalis pokoknya ngalap cekap. Berarti jangan sampai kita meyakini sekali lagi meyakini sesuatu yang tidak diwajibkan dalam sholat. Monggo Pak Haji. Pun nggih. Nggih monggo. Niki tidak disyaratkan wajah kita itu menghadap kiblat, posisi berdiri maksudnya. Nah, bisa nih soder iki dada. Nah, itu yang dihitung menghadap kiblat ini soderin dada kita. Nah, bukan wajahnya. Nah, ngene ya oleh. Pokoknya piye sing penake. Sing jelas masalah wajah enggak enek syarat rukune ngene ya oleh. Tapi nek luwih khusuk enak mengisor, Pak. Pas Allahu Akbar ngarep enek kaos, lanjutkan. Biasanya kita kan keganggu niku. Nggih. Tapi aja terlalu ndingkluk, Pak. Ndingkluk rodok mengarep atlas. Nah, iki kan wong sugih sarunge wadimor. Kadang. Kalau ngaji awal. Sarunge kuwale. Niku pas salat biasanya eneng yang dilalane niku, nggih. Kaos Allah, kayak tulisannya cilik apik-apik ngono kae biasane. Wah, dagadu biasane biyen zaman. Dadi kula suwun jenengan sedaya sing hadir ten mriki ketika salat teng masjid usahakan ketika sholat yang enggak terpaksa, jangan menggunakan pakaian sing enek tulisannya, Pak. Oh, pokoknya kayak kewaco kancane, oh, diusahakan. Apa namanya pengurus masjid nek iso tulisan apa petugas-petugas, ojo ning samping, ojo ning ngarep, ning mburi. Karena nek ngarep kewaco, Pak. Ning samping, imame sapa? Api eram. Delok mesti iki. Gelem gak gelem apa imamnya suwi bojone salat apik sisan. Imam elek ya tansaya. Imam koyo ngene kok dienggo to ning app iki sapa iki tugase. Nah iku kacau. Nggih diusahake karena ada kalimat itu mengganggu ke
Monggo ya piye carane lah, walaupun nggak harus. Cuma nek diusahakan lebih baik. Biasanya nek ya memang godane mau nggak khusyuk ngata. Eh. Tapi yakinlah apapun itu tidak sampai membatalkan sholat. Alhamdulillah juga khusyuk tidak dimasukkan di dalam rukunnya sholat. Ya karena Allah yang Maha tahu. Nek kelas kula jenengan iki ya ngono kuwi. Imam elek dipaido, imam apik digoleki jenenge. Oh, Pak Haji Ruslan Wates bekas pegawai koyo wajar suarane apik, gek mahrote keren. Pas suarane elek, oh dasar cah ladang kok ngene kok payuban dadi imam kadang ngono wae. Ati diusahakan enggak? Karena orang itu kan rasa ingin tahunya itu tinggi. Pas baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Wah, apik men. Sopo imame ora pernah. Iku biasanya terus goleki dinding petugas. Apa sing cedak ngelirik gitu ya. Niki nek kula nek jenengan insyaallah lah padha. Ya, ini manusiawi, tapi sekali lagi itu tidak sampai membatalkan sholat, kecuali diwaca banter. Haji Ruslan, batal sampean yakin itu sholatnya, karena diucapkan itu membatalkan sholat. Nanti kita mubtilatus sholat tentang yang membatalkan sholat menggolah, kan seperti itu. Itu guru tambahan mawon, ya Pak, niku tidak ada syarat ngatur ini. Tapi yang disunahkan itu ketika kita sholat, konteks apapun menghadap tempat sujud. Sunahnya aja, juga enggak jadi rukun, enggak jadi syarat. Sunahnya, arjelelekan ini sah Pak, ini sah sholat. Ini tapi maksudnya kebangetan Pak. Secara syariat sah, tapi secara hakikat kok ya pantas temen. Kulo jenengan sholat ngene pangeran kok kelongak kan ya rada ora saru. Nggih. Satu, yang kedua, secara hakikat niku perlu nggih. Kados ketika sholat, kulo jenengan kan disyaratke wingi kedah nutup aurat. Syariat iki ketika nggo katok cendak, sementing ngisor dengkul sithik, mbur udel, wis cukup. Secara syariat sah, tapi kira-kira Pak Jurusan wani ngimami ngono, Pak. Pas Jumatan ngimami ngono. Ini kan sah secara fikih. Tapi mbok yo tepo-tepo, Pak. Secara hakikate ngadep pangeran, ngadep Pak Camat rawani kaya ngono, aja pangeran kok yo kemelelan. Maksud tujuh model Pak niku. Wah, lengkap kan ngono kan gagah juga. Oke, enggak salah-salah nih kalau wis. Ngaten. Nggih, ngaten nggih, Pak. Pak Sarono nggih. Ah, ngaten. Bon.